Oke, baik. Selamat pagi Ananda sekalian. Ananda sekalian, apa kabarnya? Baik. Baik, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembelajarannya, di sini saya akan mengabsen satu persatu ya. Dimulai dari Ananda Lestri Arianja. Apakah hadir? Hadir, Pak. Baik. Selanjutnya Ananda Natalia Saurma. Hadir, Pak. Selanjutnya Ananda Pinkan Wahyuni. Hadir, Pak. Oke, baik. Hadir semua ya. Langsung saja materi pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya. Adapun indikator ketercapaian kita nantinya yaitu peserta didik mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian peserta didik mampu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan membedakan jenis-jenis flora dan fauna berdasarkan wilayah persebarannya. Oke, baik. Sebelumnya, sini saya akan menanyakan kepada Ananda sekalian, ada berapakah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa menjawabnya? Izin, Pak. Ya, baik. Kepada Maaf, Ananda Natalia. faktor-faktornya itu ada 5. Yang pertama itu ada faktor suhu udara, kelembapan udara, angin, curah hujan. Oke, baik. Ada lagi yang bisa menambahkannya? Pak, izin saya akan menambahi jawabannya. Baik, kepada Ananda Pinkan, silahkan. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu yang pertama ada faktor iklim, yang kedua faktor edafik, yang ketiga faktor fisiografi, dan yang keempat faktor makhluk hidup atau biotik. Baik, bagus sekali pada Ananda Pinkan. Jadi faktornya itu ada 4, yaitu ada faktor iklim, edafik, fisiografi, dan faktor makhluk hidup. Adapun faktor iklim itu faktor yang paling dominan yang sering terjadi. Daerah-daerah yang memiliki iklim yang ekstrim seperti di kutub akan memiliki jenis flora dan fauna yang lebih sedikit spesiesnya dibandingkan dengan daerah yang berada di garis khatulistiwa. Faktor iklim tersebut dipengaruhi oleh sebaran makhluk hidup yang terdiri dari suhu udara, kelembapan udara, angin, dan juga curah hujan. Selanjutnya itu faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan makhluk hidup tersebut. Tanah adalah media utama bagi tumbuhan untuk bervegetasi. Kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi tersebut seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik, air, dan udara yang disediakan oleh tanah tersebut. Selanjutnya faktor reliefnya. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran utama tumbuhan. Selain itu, kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuhan berkembang. Lereng yang membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan terhambat, sedangkan yang tidak membelakangi sinar matahari, pertumbuhannya akan semakin cepat.
Faktor terakhir yaitu ada faktor makhluk hidup. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki daya adaptasi yang lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Seperti halnya organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai penyebar flora dan fauna. Kadang juga berperilaku tidak baik dalam menjaga kelestarian alamnya. Selanjutnya ada persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia. Pertama itu ada persebaran jenis floranya. Ada yang bisa menjawab ada berapa persebaran yang flora di Indonesia? Apakah ada yang bisa menjawab? Ada beberapa Izin, Pak. persebaran flora. Baik, pada Nanda Lestri. Untuk persebaran flora di Indonesia sendiri itu ada berada di 4 wilayah. Yang pertama itu ada di wilayah flora Sumatera Kalimantan, terus ada di wilayah flora Jawa Bali, dan yang ketiga ada di wilayah flora Kepulauan Weles, dan yang keempat itu ada di wilayah flora Papua. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Baik sekalian Nanda Lestri. Jawabannya benar ya. Jadi persebaran flora di Indonesia itu ada 4 wilayah. Pertama itu wilayah flora Sumatera Kalimantan. Wilayah ini tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan serta pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Nias, Enggano, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Natuna, Batam, dan lain-lain. Contoh flora yang khas pada daerah ini yaitu bunga bangkai atau nama ilmiahnya Rafflesia arnoldi. Yang kedua yaitu wilayah flora di Jawa dan Bali. Contoh flora yang khas di wilayah ini yaitu pohon burohal atau disebut dengan pohon kepel. Selanjutnya ada wilayah flora Kepulauan Weles yang tersebar di wilayah Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh flora yang tumbuh adalah pohon sagu. Dan yang keempat itu ada wilayah flora Papua. Contoh flora khas yang tumbuh di wilayah ini yaitu Eucalyptus. Flora ini juga tumbuh di daerah Queensland, Australia Utara. Selanjutnya persebaran fauna di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menanyakan kembali, apakah ada Ananda sekalian yang tahu di mana saja persebaran fauna-fauna yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu bisa menjawabnya? Mungkin saudari Pinkan, Ananda Pinkan. Izin Pak, di persebaran fauna yang ada di Indonesia itu terbagi dari 3 wilayah. Yang pertama itu ada di Indonesia bagian barat, kedua peralihan, dan yang ketiga itu ada fauna australis. Nah, untuk di bagian Indonesia bagian barat itu jenis faunanya yaitu ada gajah, mamalianya yaitu ada gajah, badak bercula 1, rusa. Sedangkan untuk reptilnya ada biawak, buaya, kura-kura. Jenis-jenis burung yaitu ada elang, bondol, jalak, dan merak. Selanjutnya di fauna peralihan, wilayah ini meliputi Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Mamalianya ada anoa, babi rusa, tapir. Dan ada amfibinya yaitu katak pohon, katak terbang, dan katak air. Reptilnya ada ular, buaya, biawak, komodo. Yang ketiga itu ada fauna australis, pulau-pulau yang masuk dalam wilayah fauna australis, yakni Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh jenis fauna pada kelompok wilayah ini antara lain, mamalianya ada kanguru,
walabi, beruang, dan koala. Reptilnya ada buaya, biawak, ular, ada katak pohon juga, katak terbang, dan katak air. Sekian saja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Bagus sekali Ananda Pinkan. Jawabannya benar ya. Seperti yang sudah disebutkan Ananda Pinkan tadi, flora dan fauna yang tersebar di wilayah Indonesia ada 3, yaitu Indonesia bagian barat, yaitu mamalianya ada gajah, badak bercula 1, rusa, tapir, banteng, dan lain-lainnya. Sedangkan reptilnya, yaitu ada biawak, buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek, bunglon, dan terenggiling. Sedangkan jenis-jenis burungnya yaitu ada elang, bondol, jalak, merak, ayam hutan, burung hantu, dan lain-lainnya. Kemudian di wilayah fauna peralihan yang meliputi Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku, jenis fauna yang ada di wilayah ini yaitu mamalianya anoa, babi rusa, tapir, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, beruang, tarsius, monyet seba, kuda, sapi, dan banteng. Sedangkan amfibinya yaitu ada katak pohon, katak terbang, dan juga katak air. Dan untuk reptilnya yaitu ada ular, buaya, biawak, dan komodo. Dan berbagai macam burung seperti burung dewata, maleo, burung mandar, burung pemakan lebah, kakatua, merpati, dan angsa. Dan untuk wilayah yang terakhir yaitu wilayah Australis. Wilayah ini yaitu yang berada di Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil lainnya. Contoh jenis mamalianya yaitu ada kanguru, walabi, beruang, koala, dan lain-lainnya. Sedangkan reptilnya yaitu ada buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Dan untuk amfibinya yaitu ada katak pohon, katak terbang, katak air, dan jenis burungnya yaitu ada kakatua, beo, nuri, raja udang, cendrawasih, dan kasuari. Dan juga ikan-ikan air tawar lainnya. Oke, baiklah, mengingat waktu jam pelajaran kita sudah mau habis. Jadi di sini sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari Ananda sekalian yang belum mengerti mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi? Izin, Pak. Ya, baik, Ananda Lestri. Mungkin untuk materinya sudah dapat saya pahami, Pak. Tapi di sini saya ada mau bertanya, di mana pertanyaan saya itu apa yang menyebabkan di negara Indonesia itu flora yang beraneka ragam seperti. Oke, baik. Jadi yang menyebabkan Indonesia itu memiliki flora dan fauna yang beragam-ragam, pastinya dari faktor persebarannya yang keempat tadi itu ya, yaitu ada faktor iklim, faktor edafik tanah, faktor fisiografinya, dan juga faktor manusia. Dan juga dari lokasi strategis Indonesia yaitu yang berada melewati garis khatulistiwa ya. Jadi seperti itu yang menyebabkan flora dan fauna di Indonesia itu beragam-ragam jenisnya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin, Pak. Baik, Saya Ananda Natalia. Saya Natalia Pardide, izin bertanya. Apa yang melatar belakangi faktor fisiografi, bahwa faktor fisiografi itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Terima kasih. Oke, baik. Faktor fisiografi. Jadi faktor fisiografi itu kan faktor berbentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi yang berada di Indonesia itu kan beragam-ragam. Hal inilah yang menyebabkan
persebaran flora dan faunanya itu merata. Dan juga karena faktor inilah persebaran flora dan fauna itu berbeda-beda setiap daerahnya karena lerengnya yang berbeda, permukaan buminya yang berbeda. Jadi seperti itu. Bagaimana? Apakah ada lagi yang bertanya? Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, jadi sepertinya sudah pada paham semua. Semoga materi kita pada hari ini bisa kalian pahami yang nantinya akan kalian praktekkan ke kehidupan kalian sendiri ya. Jadi mengingat waktu pembelajaran kita sudah habis, jadi saya tutup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak.